tidak boleh ikut penjajah. Saya haramkan itu. Yo. Haji Salahuddin bin Talabuddin adalah salah satu pejuang merah putih dari Patani, Kabupaten Halmahera Tengah. Dari Gemia Patani ini, pada bulan September 1887, lahirlah seorang bayi yang diberi nama Salahuddin. Salahuddin tumbuh dalam keluarga dan lingkungan yang mengutamakan ajaran akhlak, budi pekerti, dan kejujuran berdasar agama Islam. Sepulang dari Mekah pada tahun 1911, Haji Salahuddin mengajar anak-anak baca tulis Al-Quran di Patani. Untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya, ia bekerja memancing ikan dan berdagang. Haji Salahuddin pindah ke Salawati Raja Ampat pada tahun 1916. Ia menikahi seorang putri keturunan raja di Kepala Burung Raja Ampat bernama Mukminah. Namun dari pernikahannya tidak mendapatkan keturunan. Haji Salahuddin menggalang semangat bersatu di Salawati dan Misol melalui pengajian yang banyak dilakukannya. Kegiatan ini menimbulkan ketidaksukaan polisi Belanda. Pada tahun 1918, kampung Salawati dilanda wabah penyakit. Masyarakat setempat menyebut penyakit bere-bere atau hepatitis. Samari, anak angkat Haji Salahuddin, terjangkit penyakit ini. Sesuai pengetahuan masyarakat Salawati, sakit bere-bere diobati dengan metode tradisional. Namun kondisi Samari semakin buruk dan akhirnya meninggal. Kejadian itu dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk menghentikan kegiatan Haji Salahuddin. Haji Salahuddin mendapat hukuman penjara di Sawah Lunto, Sumatera Barat dari tahun 1918 hingga 1923 dengan vonis telah membunuh Samari. Penjara Sawah Lunto dikenal khusus untuk tahanan kriminal yang sah dihukum mati. Tahun 1925, Haji Salahuddin bergabung dengan Syarikat Islam Merah. Pergerakan ini menarik bagi Haji Salahuddin karena tegas menentang imperialisme Belanda. Kelompok ini lebih tertarik untuk melakukan aksi-aksi penentangannya dengan wujud berbagai penentangan yang real, seperti melakukan pemogokan, ya, melakukan demonstrasi dan sebagainya. Pemerintah Belanda melakukan penangkapan, namun Haji Salahuddin berhasil lolos dan sejak itu ia menjadi buronan politik. Akhir tahun 1928, Syarikat Islam Merah Ternate dibubarkan. Haji Salahuddin lalu bergabung dengan Partai Syarikat Islam Indonesia
atau PSII. Haji Salahuddin juga duduk dalam kepengurusan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Semboyan GAPI yang terkenal adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu cita-cita menuju Indonesia merdeka. Menurut sumber lisan pada tahun 1927 hingga 1937, Haji Salahuddin memperdalam ilmu tarekat Qadariyah. Ilmu warisan leluhurnya ini membuat ia kerap menyepi di gua dan sering berziarah di Jere yang ada di Patani, GB, dan Raja Ampat. Dalam berita acara pemeriksaan, Haji Salahuddin dianggap mengalami sakit jiwa karena kebiasaannya menyepi di gua dan ziarah di makam-makam keramat. Setelah merasa aman dari kejaran pemerintah Belanda, Haji Salahuddin pergi ke Salawati pada pertengahan tahun 1937. Di Salawati dan Misol, ia banyak memberi pengajian. Para muridnya sangat mencintainya. Semua kebutuhan keseharian Haji Salahuddin mereka sediakan. Kegiatan Haji Salahuddin di Salawati kembali dicurigai pemerintah kolonial. Untuk menghindari penangkapan oleh pemerintah kolonial Belanda, Haji Salahuddin meninggalkan Salawati menuju Pulau GB. Kegiatan pengajian Haji Salahuddin di Masjid GB menarik simpati masyarakat. Situasi itu digunakan Haji Salahuddin untuk menyusun gerakan melawan imperialisme pemerintah kolonial Belanda di GB. Haji Salahuddin mendirikan organisasi keagamaan yang bernapaskan Islam, yaitu Syarikat Jamiatul Iman wal Islam atau Syarikat Jamiatul Ikhwan Iman wal Islam atau disingkat SJII. Satu hal yang menarik untuk Haji Salahuddin ini kemudian mendirikan satu syarikat. Dia meneruskan pemahamannya terhadap syarikat Islam sebelumnya, pertanda wawasan nasionalitasnya itu lahir pada dirinya. Dia tidak saja dia mengaku sebagai orang Maluku, tapi dia mengaku sebagai orang Indonesia. Jadi itu menarik sekali bahwa tokoh ini sebetulnya tokoh ya nasional, seperti yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang ada di Jawa. Nah ini saya kira satu keistimewaan, kekhasan Haji Salahuddin saya kira. SJII adalah gerakan religius yang memiliki tujuan berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda. Awalnya, kegiatan SJII dilakukan di KCP dengan membuat masjid dan kelompok pengajian. Haji Salahuddin lalu pindah ke Pulau Yoi. Ia membuat tempat persinggahan berupa sebuah musola. Ketika Haji Salahuddin pergi ke kampung Umera, ia juga membuat satu masjid. Di kampung inilah seluruh kegiatan SJII dipusatkan. Saya pesan kepada saudara-saudara semuanya ya, tidak boleh ikut penjajah. Saya haramkan itu. Yo.
mati dan luka, pintu surga telah terbuka. Aman, aman, aman syarikat aman. Aman, aman, aman Islam aman. Aman, aman, aman iman aman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Merbek naik kuda perang, di mana musuh saya temukan. Jangan takut mati dan luka, Pintu surga telah terbuka. Jangan takut mati dan luka, pintu surga sudah terbuka. Jadi pintu surga sudah terbuka itu pengertiannya kita sudah merdeka. Haji Salahuddin mempersiapkan perlawanan yang progresif untuk menentang pemerintah kolonial Belanda dengan membentuk pasukan pejuang di SCII. Haji Salahuddin dan murid-muridnya membuat 2 bendera panji SCII dengan dasar kain putih bertuliskan aksara Arab menggunakan tinta merah. Warna merah tersebut sebagai simbol nasionalisme. Bendera ini dikibarkan di depan Masjid Umera. Sebuah peristiwa yang memicu pertikaian terjadi ketika Sang Haji GB meminta 2 tong minyak kelapa kepada murid Haji Salahuddin. Namun permintaan Sang Haji GB ditolak dengan alasan bahwa minyak tersebut adalah milik SCII. Para murid memperbolehkan siapa saja untuk menggunakan minyak yang ada, kecuali untuk dibawa ke Weda. Kejadian ini membuat Sang Haji GB marah. Sang Haji GB kemudian melaporkan ke Hoofd van Plaatselijke Bestuur atau kepala pemerintah setempat di Weda bahwa di GB ada pendirian organisasi SCII yang berkaitan dengan Gerakan Merah Putih. Sejak ada laporan itu, aktivitas dakwah Haji Salahuddin selalu diawasi oleh pemerintah Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mempengaruhi beberapa penduduk untuk menolak ajakan Haji Salahuddin. Awal 1941, Haji Salahuddin, Hussein, Haji Abdul Samad, Abdul Hadi Faruq, dan Kapita Laut Patani mengibarkan bendera merah putih di Tanjung Wolopopo, Patani. Karena peristiwa itu, Belanda kemudian menangkap para tokoh SCII dan Tuo Rifa Ismail, istri Haji Salahuddin. Pemerintah kolonial Belanda membawa Haji Salahuddin dan pengikutnya ke Ternate untuk diperiksa. Setelah pemeriksaan, mereka dihukum penjara selama 2 tahun di Nusa Kambangan dari tahun 1941 sampai 1942. Haji Salahuddin dianggap berbahaya bagi Belanda. Maka pada tahun 1943 dipindahkan dari Nusa Kambangan ke penjara Bovendigul dan menjalani hukuman selama 1 tahun. Tokoh-tokoh pergerakan lain yang di Jawa itu sebagian juga mengenal Digul sebagai tempat tawanannya itu. Dan itu menjadi pertemuan pejuang-pejuang yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia, termasuk yang dari Maluku, tentu kemudian berjumpa dengan mereka di Bovendigul. Penjara Bovendigul adalah penjara alam yang dibuat pemerintah Hindia Belanda di Papua. Pada saat di penjara, Haji Salahuddin bertemu tahanan politik lainnya. Kesempatan itu ia gunakan untuk belajar dan berdiskusi tentang bangsa Indonesia. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, semua tahanan di Bovendigul dibebaskan, termasuk Haji Salahuddin. Sedang Tuo Rifa Ismail, istri Haji Salahuddin, dipenjara di Makassar selama 9 bulan. Beberapa tokoh agama dari Patani menemui Haji Salahuddin di GB pada akhir Desember 1946.
Mereka mengharapkan Haji Salahuddin pindah ke Patani dan berjuang bersama mereka. Bahwa Indonesia harus merdeka. Insya Allah saya akan buktikan itu setelah saya musyawarah dengan masyarakat Pulau Bete. Gitu ya. Sabar ya. Haji Salahuddin dan tokoh-tokoh SJII GB memindahkan pusat kegiatan SJII ke Patani. Hanya dalam waktu 3 minggu, seluruh rakyat Patani, pria maupun wanita, telah menjadi anggota SJII. Hampir setiap hari, Haji Salahuddin kedatangan utusan dari desa-desa yang melakukan baiat dan menyatakan siap mati untuk Islam dan Republik Indonesia. Dari desa Sibenpopo yang penduduknya beragama Kristen, mengirimkan utusan 2 kepala keluarga untuk mendukung SJII dan menyatakan siap mati untuk Republik Indonesia. Awalnya, ada keberatan dari anggota SJII. Haji Salahuddin lalu berpesan bahwa sekalipun berlainan agama, mereka adalah teman seiring dalam perjuangan, dan serikat tidak membedakan suku dan agama. Termasuk kepimpinannya bersifat inklusif. Itu berarti dia orang yang luas wawasannya dan luas wawasan kebangsaannya. Jadi betul bisa disebut memang tokoh kebangsaan Indonesia. Sebulan berada di Patani, simpatisan SJII di bawah pimpinan Haji Salahuddin mencapai ribuan anggota. Ia lalu memerintahkan seluruh pengikutnya untuk mempersenjatai diri dan membentuk pasukan pejuang Syarikat Jamiatul Iman wal Islam yang dipimpin Kadi Patani, Abdul Hadi. Jumlah anggota organisasi semakin banyak dan terus bertambah dari waktu ke waktu. Pemerintah kolonial Belanda resah dan akhirnya mereka mengirimkan beberapa polisi Belanda untuk mengawasi situasi politik di Patani. Komisaris Polisi Kelas 2 KW Wintre memberi laporan kepada pemerintah Belanda di Batavia bahwa gerakan keagamaan Syarikat Jamiatul Iman wal Islam dianggap menyimpang dari agama Islam dan sesat. Hal itu juga dimuat di media Belanda. Untuk memberangus gerakan politik Haji Salahuddin, pemerintah kolonial Belanda juga mengirim pasukan ke Patani. Menindaklanjuti hasil inspeksi Komisaris Polisi Kelas 2 KW Wintre pada tanggal 9 Februari 1947 dan laporan telegram dari Komis Redaktur A.J. Sunpit pada tanggal 11 Februari 1947, maka Residen Ternate Iskandar Muhammad Jabir Shah memutuskan untuk mengirim pasukan menggunakan kapal BO-10 dari Ternate dan tiba di Weda pada tanggal 12 Februari 1947. 13 Februari 1947, KW Wintre berangkat memimpin pasukan keamanan ke Patani. Pasukan keamanan itu terdiri dari 15 orang serdadu pasukan bantuan, 8 orang polisi Belanda, dan kepala distrik Weda. 14 Februari 1947, Haji Salahuddin bersama 2.000 pasukan bersenjatakan tombak dan parang siaga di depan pelabuhan Patani. Kepala distrik Weda memerintahkan agar Haji Salahuddin dan pengikutnya menyerah dan meletakkan senjata. Haji Salahuddin bersama pasukannya mengabaikan perintah kepala distrik Weda. Polisi Belanda melepaskan beberapa tembakan pertama ke udara. Pengikut Haji Salahuddin menyerang 8 polisi Belanda. Dalam laporan Komis Redaktur A.J. Sunpit kepada Residen Ternate, tercatat bahwa pasukan perempuan pengikut Haji Salahuddin asal Patani juga terlibat melawan pasukan Belanda. Situasi itu memaksa pasukan Belanda untuk mundur
sambil melakukan tembakan dari longboat. Korban berjatuhan. Dari pihak SJII, 11 meninggal, 17 luka tembak, dan seorang anak 12 tahun meninggal. Dari pihak Belanda, seorang serdadu mengalami luka berat. Belanda juga melakukan upaya menaklukkan Haji Salahuddin dengan cara lain, yaitu menggunakan kekuasaan Sultan Ternate Iskandar Muhammad Jabir Shah dan Sultan Tidore Zainal Abidin Shah. Hal itu tertulis dalam surat Komis Redaktur A.J. Sunpit kepada Paduka Sultan Ternate pada tanggal 14 Februari 1947. Pada tanggal 15 Februari, pagi usai salat subuh, masyarakat dan jemaah masjid mendengar bunyi rentetan tembakan senjata api. Haji Salahuddin bersama pasukan SJII berlari keluar dan mencoba melawan dengan menggunakan senjata tradisional. Akan tetapi, pertempuran yang tidak seimbang antara pasukan pejuang SJII dengan kesatuan polisi Belanda membuat pasukan Haji Salahuddin terdesak. Tiba-tiba, tanpa arahan Haji Salahuddin, pasukan dari kaum perempuan Patani berjumlah kurang lebih 600 orang menyerang dan memecah konsentrasi polisi Belanda. Salah satu dari pasukan perempuan itu adalah Haja Aisyah. Perlawanan terus dikobarkan oleh Haji Salahuddin. Seluruh pasukannya terus menyerang dan memburu polisi Belanda, sehingga polisi Belanda kembali ke kapal. Pasukan Belanda melakukan tembakan membabi buta tanpa ampun. Korban berjatuhan dari pihak SJII. 30 orang meninggal dunia, seperti yang terdapat dalam laporan telegram Komis Redaktur A.J. Sunpit pada tanggal 16 Februari 1947. Upaya penangkapan Haji Salahuddin kembali menemui kegagalan. Haji Salahuddin memerintahkan para pengikutnya tetap siaga dengan senjata untuk mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk dengan semboyan hidup atau mati. Belanda terus melakukan propaganda untuk menyudutkan Haji Salahuddin. Pemerintah Belanda menuduh gerakan Syarikat Jamiatul Iman wal Islam adalah gerakan mesianisme atau gerakan politik berjubah Islam fanatik. Gerakan keagamaannya dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam. Namun propaganda pemerintah Belanda tersebut tidak bisa menghentikan gerakan Haji Salahuddin. Jadi saya pesan kepada semua yang ada di Patani ini, kita berjuang di jalan Allah, kita berjuang dengan syariat Islam. Haji Salahuddin terus berdakwah menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam kepada masyarakat, serta semangat perjuangan merah putih. Haji Salahuddin berpandangan, negara Indonesia telah merdeka sejak diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga mempertahankannya adalah sebuah keniscayaan. Tokoh ini tidak saja memiliki karakteristik pejuang, tetapi dia sangat merakyat dengan masyarakat di lingkungan pedesaan. Model pergerakan dia yang sangat humanis itu merangkul tidak saja masyarakat-masyarakat yang seetnik maupun seagama dengan beliau. Salahuddin betul-betul seorang tokoh pejuang hebat, luar biasa, berjuang yang berani mati dan betul-betul sadar akan perjuangannya. Dan itu yang ditonjolkan adalah bagaimana mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan, dan juga dalam rangka memperjuangkan kemanusiaan sebagai orang merdeka. Faham kemerdekaan yang ditanamkan itu luar biasa kepada masyarakat sekitar yang awalnya tidak mendapatkan informasi sama sekali terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Dia adalah seorang pejuang dan seorang tokoh, ya betul-betul yang bersifat seorang pahlawan sejati. Dan bagaimana
Belanda menganggap tokoh ini begitu berbahaya, ya, sehingga dia dibuang pada satu tempat atau tempat pengasingan yang levelnya adalah level tokoh-tokoh nasional yang saat itu luar biasa perjuangannya. Ini menjadi contoh sebenarnya bagi rakyat Indonesia, apalagi pada masa kini. Pada tanggal 16 Februari 1947, dua orang pejabat Belanda tiba di Ternate menggunakan kapal perang Tidore. Mendengar kabar tersebut, Komisaris Polisi kelas 2 KW Winter meminta izin untuk menggunakan kapal perang Tidore untuk mengangkut pasukan ke Patani. Setelah pembicaraan Residen Ternate Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah dan Komandan Kapal Perang Letnan Laut kelas 1 Van de Stad, maka diputuskan berangkat ke Patani sekaligus mengajak Zainal Abidin Shah. Namun dalam waktu yang bersamaan, ia sedang merayakan pelantikan dirinya sebagai Sultan Tidore yang dihadiri pemerintah Belanda. Maka ia memerintahkan perangkat Kesultanan Tidore untuk pergi ke Patani, meminta Haji Salahuddin supaya menyerahkan diri. Akan tetapi upaya itu gagal karena Haji Salahuddin menolak. Karena kegagalan menundukkan Haji Salahuddin, maka diutuslah dua orang perangkat adat dari Kesultanan Ternate datang ke Patani pada tanggal 17 Februari 1947. Mereka menemui Haji Salahuddin. Dalam pertemuan itu, kedua utusan dari Ternate menyampaikan pesan dari Sultan Ternate Iskandar Muhammad Jabir Shah bahwa pada hari berikutnya, yaitu pada tanggal 18 Februari 1947, Sultan Ternate berkeinginan untuk bertemu dengan Haji Salahuddin. Ini diutus oleh Sultan Ternate menyampaikan pesan kepada Pak Haji bahwa besok Haji Salahuddin merasa curiga dan sangat waspada karena sejauh ini tidak pernah Sultan mendatangi kampung Wailegi Patani karena jarak tempuh yang jauh. Ia mengetahui kedatangan Residen Ternate Iskandar Muhammad Jabir Shah dikawal pasukan Belanda dalam jumlah besar dengan persenjataan lengkap. Haji Salahuddin memerintahkan pasukan pejuang SCII dan penduduk Patani agar mereka duduk di sepanjang jalan dari pelabuhan menuju ke masjid dan menjadikan senjata mereka sebagai alas tempat duduk. Pejuang SCII dan penduduk berkumpul di depan masjid dan tetap menyandang senjata untuk mengantisipasi kemungkinan penyerangan dari polisi Belanda. Semua pengikut Haji Salahuddin waspada dan menunggu komando untuk bertindak. Hal ini dilakukan untuk menghindari banyak korban, juga sebagai penghormatan kepada Sultan Ternate. Sekalipun dari awal Haji Salahuddin telah mengetahui dengan jelas sikap Sultan yang berpihak kepada Belanda, akan tetapi sebagai seorang Muslim yang taat, ia mau menerima tamu yang datang dari jauh, apalagi beliau seorang Sultan. Iskandar Muhammad Jabir Shah bertemu Haji Salahuddin di Masjid Patani. Ia menyampaikan maksudnya untuk membawa Haji Salahuddin bersama pengikutnya yang dituding sebagai pemberontak Patani. Karena itu, mereka harus dibawa ke Ternate. Haji Salahuddin ditangkap oleh Belanda atas perintah Sultan Ternate. Dengan tangan terikat, Haji Salahuddin dengan lantang meneriakkan Allahu Akbar, hidup Islam, hidup Serikat Islam, hidup Republik Indonesia. Terjadilah perlawanan dari pasukan pejuang Syarikat Jamiatul Iman wal Islam bersama penduduk Patani dengan persenjataan yang ada. Dalam peristiwa itu, 11 orang meninggal dunia dan puluhan orang mengalami luka berat karena tertembak.
5 hari setelah penangkapan Haji Salahuddin, beberapa orang Patani yang kembali dari Ternate membawa kabar bahwa Haji Salahuddin dan 6 pengikutnya telah dijadikan terdakwa oleh pemerintah kolonial Belanda di Ternate. Selama di penjara, Haji Salahuddin pernah dibesuk oleh seorang murid terbaiknya, yaitu Hajah Aisyah, beserta anaknya Abdul Ghafur. Menurut cerita Hajah Aisyah, saat besuk Haji Salahuddin, di penjara penjagaannya ketat dan tidak semua orang bisa besuk Haji Salahuddin. Hajah Aisyah diberikan kesempatan oleh pihak penjaga karena tidak mengetahui keterlibatan Hajah Aisyah dalam insiden Patani. Aisyah, ada yang siapa? Ghafur, sehat ya? Dalam rangka menegakkan agama bangsa dan negara. Sampaikan salam, teruskan perjuangan ini sampai akhir hayat. Pada bulan Juli 1947, dimulailah proses persidangan Pengadilan Negeri Ternate yang berlangsung di Tidore. Haji Salahuddin dan 6 pengikut Syarikat Jamiatul Iman wal Islam dituduh secara bersama-sama menghasut rakyat, melakukan makar, ingin menggulingkan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dan menggantinya dengan pemerintah Republik Indonesia. Haji Salahuddin juga dituduh mengajarkan untuk membunuh orang non-muslim, suatu tuduhan yang tidak sesuai fakta karena keanggotaan SJII terbuka terhadap perbedaan etnis dan agama. Tanggal 13 September 1947, Haji Salahuddin menyampaikan pledoi bahwa pengadilan Belanda tidak berwenang untuk melakukan sidang terhadapnya karena Indonesia telah merdeka sesuai amanat Soekarno-Hatta. Setelah saya takbir, silahkan Anda tembak saya. Allahu Akbar. La ilaha illallah.